Saya agak tertawa geli ya mendengar Presiden Jokowi bicara dengan PPATK di hadapan PPATK terkait pencucian uang dalam bentuk kripto. Saya agak aneh dan melihat PPATK kok malah manggut-manggut di hadapan Presiden. Padahal PPATK ini kan adalah intelijen keuangan yang bisa melacak perputaran uang dimanapun dan uang siapapun. Tetapi seolah-olah masalah kripto ini PPATK seolah-olah mendengarnya sebagai sebuah isu yang baru. Padahal soal kripto ini bukan lagi persoalan yang baru di belahan dunia ini. Ini sudah persoalan yang lama. Tetapi oke lah, saya melihat Jokowi memang terus membangun citra dirinya seolah-olah dia ingin membuat sebuah negara yang bersih, membuat pemerintahan yang bersih. Tetapi itu semua hanya omong kosong. Jokowi juga jualan citra tentang undang-undang perampasan aset para koruptor yang tidak direspon sampai saat ini oleh DPR. Ketika Jokowi memang punya niat yang benar terkait itu, seharusnya kalau DPR tidak merespon, terbitkan saja Perpu. Karena saat ini memenuhi syarat penuh untuk diterbitkannya Perpu soal perampasan aset. Jadi kenapa Jokowi tidak menempuh jalur itu? Apa yang ditakutkan Jokowi? Seharusnya tidak ada yang ditakutkan, kecuali memang Jokowi hanya sedang jualan citra tentang perampasan aset dan pemberantasan korupsi ini. Soal korupsi sebetulnya yang paling besar itu bukan dari pencurian APBN, APBD. Tidak, itu kecil. Yang paling besar korupsi di negara kita ini adalah korupsi di bidang pendapatan, bukan di bidang pengeluaran. Pendapatan negara kita tidak pernah jelas, resmi, berapa seharusnya yang negara dapat dari sumber daya alam yang begitu luar biasa. Lihat semua di daerah tambang. Di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di Sumatera, dimanapun yang ada lokasi tambang. Bagaimana masyarakat di sekitar sana semua kehidupannya? Apakah mereka sejahtera atau mereka hanya sebagai kuli harian di tambang itu? Dan negara dapat apa? Saya melihat bahwa salah satu contoh korupsi timah yang sekarang baru terhitung dari kerugian alam saja 271 triliun. Belum lagi nanti dari pendapatan negara yang seharusnya pajak, royalti, lain-lain segala macam. Mungkin nilainya akan bisa mencapai 400 triliun. Bagaimana dengan lokasi-lokasi lain yang banyak tambang-tambang ilegal di Republik ini? Kemana uangnya lari? Kenapa tidak masuk ke negara? Harusnya korupsi di bidang pendapatan negara ini yang harusnya lebih dikejar oleh negara. Tapi mengapa pemerintah berganti, penguasa berganti, tidak pernah terselesaikan. Bahkan tambang-tambang ilegal ini semakin tumbuh subur di era Jokowi. Banyak sekali informasi terkait dengan tambang-tambang ilegal ini. Dan buktinya tambang ilegal timah di Bangka Belitung yang baru diproses oleh kejaksaan. Di tempat lain bagaimana? Siapa yang berdiri di belakang itu semua? Apakah pemerintah atau penguasa secara oknum-oknum? Jadi korupsi terbesar kita sebetulnya adalah korupsi di bidang pendapatan negara kita. Sumber daya alam kita tidak pernah tersalurkan secara benar untuk menjadi pendapatan negara. Mungkin kita kehilangan ribuan triliun per tahun dari sumber daya alam kita yang dikelola secara ilegal oleh oknum-oknum mungkin yang berkolaborasi dengan kekuasaan atau dengan penguasa atau dengan aparat. Tetapi mari kita lihat. Saya banyak mendengar celutukan informasi cerita-cerita tentang tambang-tambang ilegal ini. Dan ini semua terbiarkan terjadi bertahun-tahun. Apa yang terjadi dengan bangsa kita ini? Jadi persoalan korupsi yang harus kita selesaikan itu bukan hanya korupsi di bidang pengeluaran negara, penggunaan uang negara, APBN, APBD, segala macam. Itu kecil dibanding dengan potensi pendapatan negara yang seharusnya diterima negara tetapi akhirnya dinikmati oleh oknum-oknum yang berkolaborasi dengan kekuasaan. Ini korupsi yang paling gila, mungkin ribuan triliun setahun atau mungkin malah lebih besar dari APBN kita. Kita tidak tahu. Karena begitu banyaknya tambang-tambang ilegal yang ada di mana-mana. Dan ini tidak pernah tersentuh. Presiden berganti presiden terus saja ini terjadi. Terbiarkan, bahkan di era Jokowi menurut saya tambang-tambang ilegal ini semakin gila. Semakin luar biasa terjadi. Fakta menunjukkan satu tindakan saja yang di Bangka Belitung itu nilainya baru dari kerusakan lingkungan 271 triliun. Belum dihitung lagi dari potensi pendapatan negara, pajak, royalti, dan lain-lain. Bagaimana dengan di tempat lain, di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi? Apa yang terjadi? Jadi saya pikir Jokowi tidak usah beretorika soal perampasan aset, soal pencucian uang. Jokowi matanya sebetulnya tahu semua kejadian ini, tetapi tidak melakukan tindakan apa-apa. Bahkan menurut saya dibiarkan sengaja kejadian ini terus berlangsung.
Jadi tidak usah bicara retorika perampasan aset, retorika dengan pencucian uang, kripto segala macam. Jokowi kalau berani tertibkan tambang ilegal itu, kita punya aparat negara, kita punya polisi, kita punya tentara. Kerahkan mereka untuk menutup semua tambang-tambang ilegal itu dan biarkan negara yang bekerja mengelola di sana. Andaikan itu dikelola oleh Pemda setempat secara benar, maka pemasukan untuk Pemda akan besar, distribusikan kepada masyarakat setempat. Tapi apa yang terjadi selama ini? Negara kita tidak peduli akan hal ini. Penguasa kita membiarkan itu terus terjadi. Dan di era Jokowi ini semakin buruk. Kapan mau kita selesaikan ini? Jadi Pak Jokowi, saran saya nggak usah terlalu banyak bicara retorika, pemberantasan korupsi, pencucian uang segala macam. Kalau Bapak tidak punya hati, tidak punya niat untuk menutup seluruh tambang ilegal yang ada di Republik ini. Bapak berani? Saya berani taruhan Bapak tidak berani menutupnya. Jadi nggak usah banyak retorika Pak Jokowi.